Pada pertemuan yang ke-8, kita akan membahas tentang STCW 1978, amandemen. STCW singkatan dari International Convention on Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarer 1978 atau STCW 1978. Konvensi internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan tugas jaga bagi para pelaut. Mulai berlaku tahun 1984. Diratifikasi Indonesia dengan Kepres nomor 60 tahun 1986. Diamandemen pada tahun 1995 dan 2010. Konvensi STCW tahun 1978 menetapkan persyaratan dasar tentang pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi pelaut di tingkat internasional. Sebelum ada STCW, standar pelatihan, sertifikasi, dan watchkeeping, petugas dan peringkat didirikan oleh pemerintah masing-masing. Akibatnya, standar dan prosedur pelayaran bervariasi secara luas atau internasional. Bab STCW 1978. Bab 1, ketentuan umum. Bab 2, nakoda dan bagian dek. Bab 3, bagian mesin. Bab 4, komunikasi dan personil radio. Bab 5, persyaratan pelatihan khusus untuk personil pada kapal yang memiliki tipe tertentu. Bab 6, fungsi darurat keselamatan kerja. Bab 7, pemberian sertifikat alternatif. Bab 8, tugas jaga. Bab amandemen 1995. Bab 1, standar berkaitan dengan ketentuan umum. Bab 2, standar berkaitan dengan nakoda dan bagian dek. Bab 3, standar berkaitan dengan bagian mesin. Bab 4, standar berkaitan dengan komunikasi dan personil radio. Bab 5, standar berkaitan dengan persyaratan pelatihan khusus untuk personil pada kapal yang memiliki tipe tertentu. Bab 6, standar berkaitan dengan fungsi darurat, keselamatan kerja, perawatan kesehatan, penyelamatan di laut. Bab 7, standar berkaitan dengan pemberian sertifikat alternatif. Bab 8, standar berkaitan dengan tugas jaga. STCW 1978 diperkuat dengan amandemen pada tahun 1991 mengenai persyaratan teknis tambahan yang diperlukan dalam rangka penerapan keadaan krisis dan sistem
keamanan global atau GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System 1994 mengenai perubahan bab 5 STCW 1978 tentang syarat yang diwajibkan pada latihan khusus untuk awak kapal tanker. 1995 mengenai standar pelatihan, sertifikasi, dan tugas jaga bagi para pelaut. Bab Amandemen 2010. Bab 1 Ketentuan Umum. Bab 2 Level Dukungan. Bab 3 Level Operasional dan Manajemen. Bab 4 Mesin. Bab 5 Tanker dan kapal tanker. Bab 6 Isu lingkungan laut. Bab 7 Sertifikat alternatif. Bab 8 Tugas jaga. Yang bertanggung jawab melaksanakan STCW. 1. Administration atau pemerintah. Tugas merubah peraturan terkait perubahan STCW. 2. Shipping companies. Tugas mengawaki kapalnya sesuai STCW. Wajib memberi pelatihan tambahan agar kompetensinya sesuai STCW. 3. Education and Training Institution. Tugas merubah kurikulum dan silabus diklat, meningkatkan kualitas pengajar dan fasilitas diklat sesuai STCW. Amandemen 1995 tujuannya menjabarkan persyaratan teknis kode terkait, menjelaskan keahlian dan kompetensi yang disyaratkan, dan mempertimbangkan metode pelatihan modern. Mensyaratkan pemerintah mengawasi langsung dan mengukuhkan kualifikasi nakoda, perwira, dan personil radio yang diberi kewenangan dinas kapal. Standar kemampuan tanggung jawab. A. Manajemen level. B. Operasional level. C. Supporting level atau penunjang. Manajemen level. Tanggung jawab berkaitan dengan tugas sebagai nakoda, mualim 1, KKM, dan masinis 2 di kapal. Jaminan semua fungsi sesuai lingkup tugas dilaksanakan secara baik. Operasional level. Tingkat tanggung jawab berkaitan dengan tugas sebagai perwira dalam tugas navigasi atau tugas jaga mesin atau tugas sebagai perwira yang ditunjuk sebagai jaga kamar mesin atau sebagai operator radio. Pelaksanaan pengontrolan langsung terhadap semua fungsi bidang tugasnya sesuai prosedur yang benar. Di bawah pengarahan seseorang yang bertugas dalam tingkat manajemen. Supporting level. Tingkat pendukung berarti
tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diberikan. Di bawah pengarahan seseorang yang bertugas dalam tingkat operasional atau tingkat manajemen. Lingkup Amandemen 1995. Tanggung jawab perusahaan. A. Perusahaan pelayaran bertanggung jawab atau menjamin para pelaut yang dipekerjakan memenuhi standar minimum kompetensi internasional. Kapal diawaki sesuai persyaratan negara bendera. Pemeliharaan terhadap catatan terinci dari para pelautnya. B. Perusahaan pelayaran disyaratkan menjamin pelautnya telah mengikuti familiarisation. C. Para pejabat PSC atau Port State Control Officer memiliki kewenangan untuk meyakinkan para pelaut di atas kapal telah memiliki kompetensi operasional. D. Setiap administration atau negara bendera bertanggung jawab pada perusahaan untuk penempatan para pelaut bekerja di atas kapal. Rencana pelayaran. Pelayaran direncanakan terlebih dahulu. Haluan yang ditetapkan diperiksa sebelum dilaksanakan. KKM bermusyawarah dengan nakoda untuk menentukan kebutuhan dalam pelayaran tentang bahan bakar, air bersih, minyak lumas, bahan kimia, suku cadang, alat persediaan, dan sebagainya. Nakoda harus menjamin pemberangkatan menuju pelabuhan berikutnya menggunakan peta yang memadai. Pelaksanaan tugas jaga. Perwira yang tugas jaga navigasi merupakan wakil nakoda dan bertanggung jawab atas navigasi yang aman. Harus patuh peraturan pencegahan tubrukan di laut 1972 dan SOLAS 74. Tugas jaga navigasi harus dianjungan, tidak boleh meninggalkan tempat sebelum ada pergantian jaga. Perwira yang tugas jaga mesin berarti wakil KKM dan bertanggung jawab atas keselamatan dan efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan mesin kapal. Nakoda wajib menjamin bahwa pengaturan tugas jaga telah memadai untuk dilaksanakan secara aman. KKM wajib menjamin bahwa pengaturan tugas jaga telah memadai untuk memelihara tugas jaga mesin yang aman. Nakoda, perwira, dan bawahan harus mengetahui akibat pencemaran karena operasional kapal dan kecermatan mencegah pencemaran.
Amandemen 2010. 1. Sertifikat kompetensi dan endorsement-nya hanya boleh dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga mengurangi kemungkinan pemalsuan sertifikat kompetensi. 2. Pelaut yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai standar medis umum untuk pelaut dari satu negara dapat berlaku di kapal yang berasal dari negara lain tanpa menjalani pemeriksaan medis ulang. 3. Persyaratan revalidasi sertifikat dirasionalisasi untuk kepentingan pelaut. 4. Pengenalan metodologi. Pelatihan modern seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berbasis web. 5. Jam istirahat bagi pelaut di kapal diselaraskan dengan persyaratan Maritime Labour Convention (ILO) atau MLC. Konvensi Buruh Maritim ILO 2006 dengan maksud untuk mengurangi kelelahan. 6. Memperkenalkan persyaratan-persyaratan tambahan untuk menghindari alkohol dan penyalahgunaan zat terlarang. 7. Kompetensi dan kurikulum baru harus terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi modern dan kebutuhan real di lapangan. 8. Ketentuan persyaratan baru untuk able seafarer atau kecakapan pelaut. 9. Persyaratan baru pelatihan alat-alat modern, misalnya ECDIS atau Electronic Charge and Information System. 10. Persyaratan baru tentang pelatihan kesiagaan terhadap lingkungan maritim, pelatihan tentang kepemimpinan dan kerja tim atau leadership and teamwork. 11. Pelatihan dan sertifikasi untuk electrotechnical officer dan rating. 12. Persyaratan updating untuk pelaut yang bekerja di kapal-kapal tanker dan di liquid gas tanker atau LNG dan LPG. Amandemen 2010 yang signifikan. Jam istirahat baru untuk pelaut. Tingkatan sertifikat kompetensi baru untuk pelaut yang bisa pada dek dan mesin. Pelatihan terbaru, persyaratan yang diperbarui. Pelatihan keamanan yang bersifat wajib. Tambahan pada standar medis. Pembatasan pada alkohol dalam darah dan nafas yang spesifik. Standar medis pelaut. Sertifikat medis untuk pelaut harus memiliki validasi 2 tahun atau 1 tahun untuk pelaut berusia 16 sampai 18 tahun. Jika validitas medis berakhir pada tengah pelayaran, maka sertifikat medis dapat diperpanjang sampai dengan pelabuhan berikutnya dengan masa berlaku
3 bulan. Amandemen 2010, waktu istirahat minimal 10 jam atau 6 dan 4 dalam waktu 24 jam, 77 jam istirahat dalam waktu 7 hari. Jam istirahat 2 periode. Salah satunya minimal 6 jam. Dalam waktu terus-menerus tidak boleh lebih dari 14 jam. Pengurangan jam istirahat menjadi 70 jam dalam 7 hari diperbolehkan untuk waktu tidak lebih dari 2 minggu berturut-turut. Tugas nakoda tentang jam istirahat. Nakoda harus menempatkan pengumuman yang memuat pembagian jam kerja di atas kapal. Berisi informasi jadwal kerja atau istirahat harian selama berlayar dan selama di pelabuhan. Pada tempat yang mudah terlihat dan diakses di atas kapal. Dalam bahasa yang dipergunakan di atas kapal dan dalam bahasa Inggris untuk memudahkan bagi semua ABK. Pencegahan penyalahgunaan alkohol. Nakoda, perwira, dan ABK pada saat melaksanakan tugas jaga anjungan dan kamar mesin atau tugas lain yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan pencegahan polusi. Tidak diperbolehkan mengkonsumsi alkohol yang melampaui batas kandungan alkohol dalam darah atau blood alcohol level lebih besar dari 0,05% atau kandungan 0,25 mg atau liter dalam nafasnya. Perubahan penting diklat pelaut. Materi BST ditingkatkan. Pencegahan polusi terhadap lingkungan laut, komunikasi yang efektif, dan human relationship di atas kapal. Pemegang sertifikat BST diwajibkan untuk setiap 5 tahun sekali untuk mengikuti diklat pembaruan. Tanggung jawab perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa atau Amandemen Manila 2010. A. Pelaut yang bekerja di atas kapalnya telah menerima diklat penyegaran dan pembaruan atau updating. B. Jumlah awak kapal di atas kapal cukup memenuhi untuk melaksanakan tugas berkaitan dengan keamanan kapal. C. Tercipta komunikasi lisan yang efektif setiap saat di atas kapalnya atau SOLAS Chapter 5 Aturan 14. Amandemen 2010. Bab 1
ketentuan umum. Hanya pemerintah yang dapat mengeluarkan Certificate of Competency atau COC dan menyediakan database elektronik untuk verifikasi keaslian sertifikat. Persyaratan Near Coastal Voyage atau pelayaran dekat pantai dibuat lebih jelas, termasuk prinsipal atau aturan pokok yang mengatur pelayaran dan melakukan kegiatan usaha dengan pihak yang terkait atau negara bendera dan negara pantai. Penilaian atau pemeriksaan Port State Control atau PSC terhadap pelaut yang melaksanakan tugas jaga dan standar keamanan harus memenuhi standar keamanan dalam daftar pedoman e-learning atau pembelajaran elektronik. Standar medis diperbarui sejalan dengan persyaratan ILO MLC. Persyaratan revalidasi dibuat lebih rasional dan termasuk persyaratan revalidasi atas endorsement sertifikat kapal tanker. Perusahaan bertanggung jawab terhadap pelatihan penyegaran pelaut di kapal mereka. Bab 2. Level dukungan. Penambahan pelaut terampil atau able seafarer atau AB, deck, dan rating. Terpisah dari rating yang melaksanakan tugas jaga navigasi atau rating forming part of a navigational watch atau RFPNW. Kualifikasi RFPNW diperoleh pada awal dari karir sebagai pelaut. Pelaut tidak secara otomatis mendapat kualifikasi AB sampai kualifikasi RFPNW telah dipenuhi. Mendapatkan AB harus ikut pelatihan dan pengujian, dan sertifikatnya harus pengukuhan atau endorsement AB. Bab 2. Level operasional dan manajemen. Untuk Electronic Chart Display and Information System atau ECDIS atau peta dan sistem informasi elektronik. Perlu pelatihan bagi semua perwira dek untuk semua kapal yang dilengkapi dengan ECDIS. Pelatihan ECDIS dilaksanakan sama seperti pelatihan ARPA ataupun GMDSS, di mana ada pembatasan dalam STCW, yaitu seseorang tidak boleh bekerja di kapal dengan perlengkapan tersebut jika ia tidak memiliki sertifikat ECDIS. Bab 3. Mesin. Penambahan pelaut terampil atau able seafarer atau AB. Engine rating. Terpisah dari rating yang melaksanakan tugas jaga mesin atau rating forming part of a engine fault atau RFPEW. Pelaut terampil atau AB di bagian mesin disyaratkan memiliki sertifikat RFPEW sesuai dengan
ketentuan STCW. Mendapatkan AB membutuhkan pelatihan dan pengujian. Bab 5. Tanker dan kapal tanker. Ada 3 kategori awak kapal tanker pada kapal tanker, yaitu awak kapal tanker minyak, awak kapal tanker kimia, awak kapal tanker gas cair. Bab 6. Isu lingkungan laut. Penambahan isu kesadaran lingkungan laut dalam kursus keselamatan pribadi dan tanggung jawab sosial atau Personal Safety and Social Responsibilities atau PSSR. Sebagai bagian dari pelatihan keselamatan dasar atau Basic Safety Training atau BST, serta tingkat operasional yang memperhatikan kelestarian lingkungan laut pada setiap tingkatan sertifikasi. Bab 7. Sertifikat alternatif. Bab 8. Tugas jaga. Bagian aturan STCW ini akan diselaraskan dengan ILO MLC. ILO MLC telah ditandatangani pada tahun 2006 dan dibuat sebagai aturan baru yang mengatur hak para pelaut sehingga akan ada standar minimum global tentang bagaimana pelaut diperlakukan. Seafarer Bill of Rights atau hak-hak dasar pelaut. STCW 1978 Amandemen 2010 berlaku bagi pelaut-pelaut yang bertugas di kapal pelayaran samudra yang diberi hak untuk mengibarkan bendera negara, kecuali bagi pelaut yang bertugas di kapal perang, armada pembantu angkatan laut, kapal pemerintah non-komersial, kapal ikan atau STCW F1995, kapal kayu yang dibangun secara tradisional, kapal kayu yang dibangun secara primitif. Persyaratan memperoleh sertifikat pelaut. Untuk Indonesia berdasarkan STCW 1978. Amandemen 2010 diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 tahun 2013 tentang pendidikan dan latihan, sertifikasi, serta jaga pelaut. Istilah dalam STCW. Parti, yaitu pihak suatu negara tempat berlakunya STCW. Administration, pemerintah, negara yang memberi kuasa kepada kapal untuk mengibarkan benderanya. Sertifikat, dokumen sah apapun namanya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Seagoing service, pengalaman berlayar. Regulation, peraturan. Approved, disetujui. Master, nahkoda. Officer, perwira. Deck officer, perwira dek. Chief mate, mualim 1.
Engineer Officer perwira mesin, Chief Engineer Officer KKM, Second Engineer Officer masinis 2, rating ABK non perwira. Seagoing ship, kapal pelayaran samudra, kapal yang berlayar di luar perairan pedalaman atau di luar daerah berlaku peraturan pelabuhan. Fishing vessel, kapal ikan, kapal digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, anjing laut, beruang laut, atau kehidupan laut lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.